Nah, kita pagi ini mau belajar tentang Quran. Itu tadi belajarnya itu kalau dari Fatihah sampai anak, apa tadi namanya tujuhnya? Tahlili. Tahlili yang sampai Z. Banyak kitab-kitabnya. Kalau di sana itu ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, ada Nawawi, Al-Bantani, banyak ratusan itu para ulama. Atau kalau di Indonesia ada Abi Quraisy punya karangan. Pamena dulu bikin tema-tema yang Quran. Bahasa Arabnya namanya mau dua ini tematis. Jadi satu masalah dikumpulkan ayat-ayatnya lalu kemudian dibahas. Itu namanya tematis. Nah, kalau kita belajar Quran pakai Pamena, yang bisa lihat terjemahan itu ada temanya itu ada 838. 838 itu iman itu ayat-ayatnya paling banyak itu Pak Iman. Kedua, tentang ibadah. Ibadahnya prosentase kecil, Pak. Misalnya Bapak tentang sholat. Itu sholat kalau nyari di Quran, nggak ada prakteknya, Pak. Cuma Quran bilang, aqimus sholat. Dirikan sholat. Makanya perbedaan-perbedaan sedikit, jangan kemudian menjadi pecah uhuah. Jadi kan sholat-sholatnya gimana? Praktek Rasulullah. Tahu prakteknya Rasulullah kalau zaman sahabat enak. Karena melihat Rasulullah kalau zaman kita dari mana? Belum ada video saat itu. Belum ada yang suka ini juga apa namanya selfie. Rasul nggak pernah selfie ya. Mau tidak mau kita tahunya bahwa sholatnya Rasul itu dari berita. Dan dari ilmu disebutnya hadis. Pentadwinan pembukuan hadis itu terjadi setelah 200 tahun Rasulullah wafat. Lama nggak? Kira-kira bisa ada perbedaan nggak dengan 200 tahun? Sangat kemungkinan besar. Jangan-jangan 200 tahun, Pak. Sekarang aja saya kumpulin bapak, apalagi yang udah sepuh-sepuh, 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya paling sana ngomong. Kira-kira sampai 7 ngomong saya sampai nggak sampai 7. Tergantung. Tergantung yang ininya. Tergantung yang mana nih Pak? Yang 7-nya itu. Kalau rada-rada budek kemarin hilang. Iya. Makanya dalam hadis itu yang menjadi ketentuan pewartanya. Dalam ilmu hadis namanya rawi. Nah, orang yang membukukan hadis yang sampai sempurna bagus itu sampai sekarang kita bisa baca bukunya Pak. Namanya Al-Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari sampai kepada Rasul itu butuh 4 sampai 7 orang. Paling sedikit 4 orang. Tapi paling banyak 7 orang. Ada 7 orang atau 4 lah. Orang ngomong Rasulullah diwartakan oleh 4 orang sampai ke Imam Bukhari. Bisa kemungkinan ada perbedaan enggak? Amat. Makanya hadis itu tidak ditentukan untuk menentukan wajib. Dia mah sifatnya yang pelengkap aja. Kalau ibu dalam fikih itu ada rukun wudhu. Kalau yang ala-ala Syafi'iyah rukun wudhu itu ada 6. Fardu wudhu namanya. 1, niat. 2, membasuh muka. Terus tangan. Terus kepala, kaki, tertib. Ini yang 4 nih, rukun-rukun itu artinya fardu itu kalau nggak dikerjain nggak sah wudunya. 4 dalilnya Quran. 2 dalilnya ini nih. Pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai otak. Kalau orang kampung pakai otak, itu konotasinya lain. Sudah pakai otak orang mah udah bahasanya kasar. Jadi yang 2 itu niat
itu pakai pikiran. Walaupun ada hadis saya nama amalu biniat. Nanti nama amalu biniat tuh berkembang. Itu niatnya apakah niat pekerjaan hati atau diomongin? Rame lagi Pak. Ada yang pakai usolli kayak saya tuh usolli. Kudu diomongin, talafut namanya. Ada yang enggak niat tuh bukan diomongin, niat tuh pekerjaan hati. Jadi nggak begini aja udah. Allah, udah niatnya di hati. Ada yang sampai usolli ya. Usolli fardu ribut yang usolli yang enggak. Ributnya hal sepele. Kadang-kadang bikin masjid baru. Gara-gara usolli yang enggak usolli. Itu bukan bohongan, Pak. Serius. Cuma sekarang udah agak mendingan aja. Oh dulu itu bisa berantem orang. Gara-gara usolli yang enggak usolli. Ada orang datang nggak pakai usolli langsung. Oh, kira-kira dia niat nggak? Ya kalau kagak niat, dia mesti ngerjain sholat. Gimana sih? Namanya pekerjaan itu pasti diniati. Niat itu muktaronan dipilih. Sesuatu keinginan hati dibarengi dengan pekerjaan. Pekerjaan itu terjadi pasti ada niatnya. Cuma yang jadi masalah niat itu diomongin enggak? Wah, itu jadi beda-beda. Itu baru niat doang, belum yang lain. Jadi niat itu berdasarkan logika karena nggak ada pekerjaan tanpa niat. Pakat itu mah, cuma apakah diomongin? Pakai usolli mau mandi kalau wudhu ibu gimana pakai bahasanya itunya? Nawa itu rof'al hadasil ya. Nawa itu rof'al hadasil asburi atau nawa itu wudhu'an. Bapak mau mandi Jumat pakai lagi nawa itu gusla di sholatul Jumat. Ayo apa aja pakai begitu semuanya. Itu madhabnya Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik enggak. Tuh baru yang Quran tuh baca. Tadi habis baca apa? Tangan, kepala, kaki. Itu berdasarkan Quran. Nanti buka surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nih wa arjulakum masalah nih Pak. Kalau orang Syafi'i dan orang ahli sunnah itu dibacanya wa arjulakum. Kalau orang Syiah dibacanya wa arjulikum. Makanya orang Syiah kaki itu nggak dibasuh, diusap. Diusap atau diusap? Apa bedanya dibasuh sama diusap? Semua pakai air. Kalau dibasuh ada airnya yang dipegang. Tuh, ada angin. Mari, itu namanya basuh. Kalau usap nggak ada airnya, kepala. Jangan diairin gini, itu mah dikukruk namanya. Kalau orang sudah dikukruk. Air enggak, kalau kepala mah ininya cuma basah doang, dia diusap. Itu namanya masuk. Itu juga berantem, kalau dari sisi fikih. Banyak perbedaan. Kalau orang kemudian belajar agama nyari perbedaan, agak bakalan tamat. Sampai kiamat juga, Pak. Karena semuanya punya dalil. Ada hadisnya, ada Qur'annya. Cuma bacanya itu tadi. Kalau kita orang-orang Sunni dibacanya wa arjulaku. Wawunya tuh dalam bahasa Arab namanya wawu atof. Diatofin ke belakang. Faksilu wujuhaku. Maka wa arjulaku. Basuh oleh kalian wajah dan kaki. Kalau orang Syiah wa arjulikum. Dia atofnya kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum.
Perbedaan begitu juga nggak tamat-tamat sampai sekarang. Bahkan menjadi dua kekuatan besar, Sunni dan Syiah. Itu kalau fikihnya. Syiah itu punya fikih sendiri namanya fikih Jabariyah. Nah, kemudian baru sirah, kepala, kaki, nah itu sama tuh semuanya Quran. Baru terakhir, tertib. Tertibnya pakai ini, Pak. Tertib itu sesuai dengan urutan Quran. Sekarang saya nanya, Bapak kalau wudhu langsung ke wajah apa ada pekerjaan lain? Siapa yang menjadi? Siapa yang ngajarin? Bapak kalau wudhu gimana? Sama nggak langsung ke muka, ke tangan, ke kaki? Begitu enggak? Wudhunya gimana? Nih, tangan dulu ya. Misalnya kumur-kumur, siapa yang ngajarin? Ustaz lah yang ngajarin. Ustaz dari mana? Katanya dari hadis, berita. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah kalau wudhu itu begitu. Tadi sampai kaki dalam fikih itu semua namanya sunnah. Karena bukan Quran. Kalau yang Quran yang tadi itu yang disebut dengan fardu. Yang fardu mah nggak boleh enggak, harus iya. Kalau nggak dikerjain maka tidak sah. Tapi kalau ini mah dikerjain boleh, nggak dikerjain boleh. Kalau dikerjain dapat pahala, kalau nggak dikerjain tidak merusak wudhunya. Orang nggak berkumur-kumur, nggak cuci tangan, langsung aja ke muka, sah, sah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi udah ribuan tahun gitu. Jadi hadis itu ada yang interval waktu 200 tahun dengan tadi pembukuan. Nanti yang sampai kepada kita yang diakui oleh para alim ulama peneliti hadis ada 6. Kemudian disebutnya kutubus sita. Ada lagi yang nambah 10 namanya kutubul asr. Nah itu perjalanan jadi ibadah agama itu masuk nih pakai ini nih Pak. Enggak semuanya teks. Pakai ini teks aja dipahaminya pakai otak. Kalau nggak dipahami dengan otak ya susah. Kalau maju begitu tuh namanya tadi maudhu'i, tematik. Baru sekarang kita ngaji dengan tafakur. Tafakur itu singkatan. Tafakur mana asalnya dari kata fakihah. Fakih, fikih. Putra saya fakih. Fakih itu fikih. Fikih itu artinya ilmu fikih. Orang yang paham. Kalau tafakur, fidik itu adalah orang yang khusus belajar agama untuk dia memahami. Namanya tafakur. Tafakur itu kemudian saya singkat dari taklimu fahmil Quran. Jumudi ini belajar memahami Quran dengan tematis. Saya bisa jalan-jalan nggak ini? Enggak ya? Terikat ini. Nah, kalau secara Quran, ini ada bangunan Quran. Kalau orang mau bangun kayak mesin ini kan ada ininya dulu tuh, kerjaan Pak Yusuf tuh. Apanya? Ada apanya? Saya dulu gua bangun mesin juga dari Pak Yusuf tuh, ada gambar begitunya. Apa namanya? Desain ya? Ya, apalah pokoknya tukang insinyur saya mau nggak paham. Gambar itu. Ada nggak orang ngebangun sesuatu tanpa digambar-gambar? Ada di kampung Pak. Kampung masa kencok-kencok aja. Kalau sama insinyur mah kamar di mana udah dipernahin tuh. Ada desainnya, desain namanya ya. Kedua al-insan, manusia. Ini kita nih, kita semua. Jadi desain paling tinggi dalam Quran itu adalah satu Allah, kedua al-insan, manusia. Kajiannya adalah Allah dan manusia. Karena saya tanya, ini kita nih manusia. Ini malah kita ngobrol duluan. Bapak kenal sama ibu, kenal sama Allah. Halo? Kenal sama Allah. Nggak usah malu-malu, kenal kan? Kalau nggak kenal bahaya, kenal.
Tapi berjumpa enggak? Entar. Kapan? Ya. Tapi tenang. Kenal dari mana? Tentang Allah itu. Ibu. Dari Ustaz. Ustaz manusia. Kadang-kadang rada-rada suka benar. Kadang-kadang enggak. Apalagi yang rada-rada ini suka miring. Jadi kalau pengen kenal Allah yang benar gimana? Ya kudu Allah yang ngomong. Allah ngomongnya di mana? Teks wahyu namanya. Quran. Jadi kalau kita pengen kenal Allah, jangan dari berita orang, harus dari berita Allah. Saya tadi memperkenalkan diri, saya lahirnya Kebon Nanas. Bapak Ibu udah baru tahu tuh, saya orang Kebon Nanas. Dari siapa? Itu dari saya sendiri. Valid nggak kalau saya ngomong? Kalau Fakri yang ngomong, ya belum tentu. Kadang-kadang valid, kadang-kadang nggak, apalagi Fakrinya benci sama saya. Kadang-kadang nggak benar, Pak. Dia mah orang Sukabumi, dia pengen Fakri itu saya dianggap orang Sukabumi, bisa aja. Tapi kalau Allah yang ngomong sendiri, valid. Makanya kalau pengen kenal Allah, kudu Allah yang ngomong. Dan alhamdulillah Quran itu sampai ke kita tuh valid pas secara literasi. Nggak ada perubahan apa yang dibaca oleh Rasul dengan apa yang dibaca kita itu sama, Pak. Secara keilmuan bukan iman. Secara keilmuan. Dari mana dari sisi keilmuan? Pertama, Rasulullah ngajarin orang. Itu namanya generasi yang ketemu dengan Rasul, namanya generasi sahabat. Jadi orang yang ketemu dengan Rasul kemudian beriman disebutnya shahid, sahabat. Jumlahnya cukup banyak, Pak, 12.000 lebih. Kemudian disampaikan Quran itu piece to piece. Bahasa ilmu namanya talaki. Ngomong, bapak, murid, atau sahabat, murid, ustaznya, kiainya Rasulullah. Ketemu. Hanya kalau belajar Quran kudu ketemu. Namanya talaki. Nggak boleh belajar Quran tuh nggak ketemu sama guru. Karena susah ngomongnya. Ngomong walau bo kudu dilihat walau bo. Kita kalau nggak melihat gurunya, adoli. Karena nggak lihat gurunya. Kayak bagaimana melafalkan huruf konsonan dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu konsonan itu banyak benar, Pak. Tidak didapati dalam bahasa Indonesia. T itu bahasa Arab itu banyak. Ada ta, ada to, sa itu banyak. Ada ra, ada sa, ada sya, ada so. Itu semua S. Kalau di Indonesia enggak, bang di baso bang. Orang Arab enggak gitu, orang bang di baso. Cuma ada kalau kita ngomong bang beli baso, ada enggak? Karena memang nggak dikenal di dunia kita tuh, so tuh nggak ada, Pak. Semuanya S. Apalagi orang Sunda semuanya P. PA, Vespa, Pepsi, TV, oh semuanya P semua. Yang enggak itu PA doang enggak. Jarang kadang-kadang kecuali ingat baru F. Kalau ingat itu juga harus kita sekolah. P lagi. Sama kayak nyebut Allah. Orang Sunda tuh walaupun yang pintar tetap kayak kumaha Allah wae. Sekelas gimnasia tetap ngomong Allah. Karena kebiasaan. Nah, kumaha Allah wae. Allah. Bagus bukan Allah. Kenapa ini? Kebiasaan. Nah, karena kebiasaan melafalkan, maka mau nggak mau Al-Quran harus talaki, Pak. Nggak boleh dengerin saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Jangan kita temu, Pak. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an. Bukan wal Qur'an. Wal Qur'an. Karena dia rohnya mati. Tebal. Wal Qur'anil Hakim. Orang banyak
kalau nyebut kasroh R, wafir auna. Orang bacanya biasa aja, Fir'auna, Quran sama aja. Padahal beda cara bacanya. Kalau rohnya sukun sebelumnya kasroh, maka dibacanya tipis. Wafir, tempelin sedikit aja. Wafir auna. Ini wafir auna. Kasusnya sama kayak orang Sunda, apa WP. Orang ada semuanya. Padahal dan itu harus talaki. Sebab Rasulullah pun talaki kepada malaikat Jibril. Jadi Bapak udah talaki baca Fatihah. Bapak ngapalin dulu Fatihah udah bisa, disodorin ke Ustaz yang bacanya pasti. Kalau bisa Ustaz yang hafal Quran. Bapak dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kata Ustaznya gimana? Benar, baru benar. Udah begitu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ahad. Udah didengerin ke orang. Karena kalau kita yang baca mah udah pasti benar. Kalau Quran dipasti udah talaki namanya. Nah, Allah manusia. Nah, manusia ketika Allah turunkan, ini metode yang tadi ya, metode tafakur. Itu kalau manusia kalau pengen kenal Allah, itu medianya dua. Namanya Quran itu menyebutnya ayat. Ada ayat yang bersifat bahasa, namanya wahyu. Kalau kita alhamdulillah, Quran itu cara literasi udah dari sahabat dihafalin. Kalau kata hadis Nabi itu kalau ngajarin orang itu 10 ayat, setelah itu dihafal dan dihafalkan. Nanti store lagi, ketemu lagi. Dan orang berlomba-lomba menghafal Quran, Pak, supaya pengen ketemu Rasulullah. Tapi kalau Ustaz suruh ngapalin jamaahnya, nggak pengen ketemu sama Ustaznya. Karena tidak menyenangkan dari Ustaznya. Apa ngeselin juga. Jadi kalau Rasulullah itu semua para sahabat itu berlomba-lomba, Pak, pengen ngapal supaya dikenal oleh Rasulullah. Apa maksudnya dalam sahabat itu ada 10 sahabat besar. Hampir ya. Dan sahabat itu belajar agama sudah lebih dari 40 tahun usianya, Pak. Dan semua yang 10 orang itu hafid. Yang dari anak-anak itu cuma satu, Sayyidina Ali. Abu Bakar tuh ya beda-beda sedikit dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dapat wahyu usia 40, ya Abu Bakar nggak beda. Tapi kita suruh kalau usia segitu. Apa katanya, Pak? Udah tua. Sekarang ngapal, saya lupa. Bahkan kadang-kadang suka bapak-bapak suka minta, Ustaz, ada nggak doa buat ngapalnya nggak lupa-lupa? Satu, doanya ada, Pak. Jangan ngapal. Karena kalau nggak ngapal tuh nggak pernah lupa. Tanda orang ngapal, lupa. Berarti kalau ada orang lupa, Ustaz, saya kalau ngapal lupa, berarti benar. Ibu ngapal. Saya mah kalau udah ngapal nggak lupa-lupa, berarti nggak pernah ngapal. Iya, orang ngapal itu biasa, Pak, lupa tuh. Justru kalau nggak pengen lupa, jangan ngapal-ngapal. Pasti dijamin nggak bakalan lupa. Sebab nggak ada dihafalin. Mbak dia. Yang namanya ngapal mesti apa aja, pasti lupa. Ujian orang ngapal adalah dalam bahasa orang-orang penghafal Quran namanya murojaah. Kalau yang bahasa modern, kalau dulu saya waktu menghafal Quran itu bukan murojaah, namanya takrir, mengulang-ulang. Kalau di Kudus itu istilahnya takrir. Kalau yang sekarang orang nyebutnya murojaah, bolak-balik sama aja sih. Jadi kalau orang hafal itu jangan pernah takut lupa. Karena sunatullah orang hafal itu lupa. Sama kalau ngaji tuh mulai bingung-bingung, berarti tandanya ngaji. Kalau nggak pernah bingung, nggak pernah ngaji. Iya, orang nggak pernah ngaji itu nggak pernah bingung, Pak. Nyelontrong aja dia, Pak. Karena nggak pernah ngaji, nggak pernah bingung, udah blank semuanya, tahu berapa aja.
orang ngaji itu kadang-kadang ini benar berarti pernah ada yang masuk ke pikiran, kemudian bisa menjadi hujah. Nah kalau dalam bahasa Quran orang pengen ketemu atau pengen kenal Allah itu melalui ayat. Ayat itu dalam teorinya ada dua, ada yang seperti bahasa namanya wahyu, ada yang alam semesta namanya kauniyah. Alam semesta ini bisa mengantarkan kita pada Allah secara logika kita. Ada alam semesta, tapi ada penciptanya. Logikanya begitu Pak. Dalam ilmu logika segala sesuatu yang diciptakan pasti ada pencipta, ada pembuatnya. Ada dua. Enggak mungkin dia ujuk-ujuk. Ngerti kan ujuk-ujuk? Ujung-ujung dia ada, tiba-tiba ada, nggak mungkin. Dia harus ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu menurut logika alam semesta ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya lagi Allah siapa yang nyiptain? Ya kalau Tuhan itu nggak boleh ada yang nyiptain. Kalau ada yang nyiptain kan sama-sama. Namanya tasawuf dalam bahasa teologi. Allah yang nyiptain. Nanti tanya lagi yang nyiptain Allah siapa? B siapa yang nyiptain? C siapa yang nyiptain? D siapa yang nyiptain? Oh, terakhir harus ada yang nyiptain. Gitu. Itu kemudian bahasa agama kita namanya Allah. Gitu. Nanti kita ikutin ayat-ayatnya. Nanti kita apa namanya? Kita dengan tema-tema di dalam Quran. Nanti kita pegang Quran terjemahan. Kita sama-sama entah nanti baca, entah nanti kita langsung baca terjemahannya. Jadi ingatin temanya ada 830. Kalau ngajinya berlanjut, nanti kita sama-sama bawa Quran terjemahan. Nanti biasalah kalau ngaji yang ada kata per kata. Bi dengan itu. Jadi Bapak kalau bahasa Arab ketemu di Arab, bi itu artinya dengan. Ismi itu nama. Hanya kalau orang nanya siapa namamu? Mas bukan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, mas mungkin. Jadi kalau bahasa Arab mah laki-laki perempuan itu beda kata ganti orangnya. Sama lah bahasa Inggris juga sihi itu. Kalau bahasa Arab itu begitu. Kalau dia laki-laki gua. Kalau kau perempuan ti. Kalau ininya jadi subjek anti, makanya kalau kuntilanak itu kunti. Kalau mungkin kunta, kalau kunta laki-laki. Makanya di kampung ada kuntilanak, oh berarti perempuan. Sebab kunti. Kalau kuntilanak laki-laki, kunta apa? Kuntalanak. Jadi kalau orang Arab paling banyak dalam bahasa itu kata ganti orang tuh bahasa Arab. Ada 14 kata ganti orang. Dia laki-laki berbeda. Huwa kalau jadi subjek. Dia dua orang laki-laki, huma. Kalau mereka laki-laki, hum. Kalau dia satu orang perempuan, ha. Kalau dia dua orang, huma. Kalau perempuan banyak kayak gitu, hunna. Kalau engkau laki-laki, ka. Engkau dua orang laki-laki, kuma. Engkau laki-laki banyak, Engkau perempuan satu orang, ki. Kecuali laki-laki, lainnya. Yaki malah laki-laki. Ki, kalau dua orang laki perempuan atau laki-laki, kuma. Kalau laki-laki banyak, kunna. Engkau, anta, anti. Nanti kalau saya, anak. Masuk Betawi, aneh. Aneh mah Arab tuh, tapi Arab tidak Betawi. Ada antum. Ada lagi masuk anta, engkau. Masuk Betawi, jadi ente. Ente itu bahasa Arab, tapi lidahnya lidah Betawi. Kebanyakan gaul sama orang Arab jadi ente. Ente itu anta, engkau. Jadi bahasa Arab itu paling banyak. Karena perbedaan feminim dan kalau bahasa Indonesia namanya mu'anas, bahasa Arab mudzakkar itu berbeda. Jadi kalau kita nih nanti misalnya pengen kenal dengan Allah, mau nggak mau kita kumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan penjelasan Allah. Nih, Allah kata Quran, misalnya paling dekat di surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepada Allah?
Kuntum kau dulu itu amwatan. Wahyakum. Jadi kalau bahasa Quran yang menghidupkan dan mematikan kita tuh Allah. Dalam orang Arab yang mematikan dan menghidupkan itu bukan Allah. Sebelum Islam datang, namanya ad-dahr. Ya berbeda lagi kalau orang Sunda dahar. Kalau bahasa Arab ad-dahr itu waktu. Jadi kalau keyakinan orang Arab pada saat itu, kalau orang meninggal itu kan udah saatnya dong, udah dahr, udah waktu. Bukan Tuhan yang mati. Sama di kita dia sekarang juga begitu. Kalau orang meninggal itu ditanya sakitnya. Sakit apa ini? Orang mati kok nggak butuh sakit, Pak. Yang rajin olahraganya mati. Jadi yang mati mah bukan urusan dia rajin olahraga, dia enggak ngerokok. Tuh di dekat pondok ada aki-aki umur 95, Pak. Melepus, Pak. Saya bilang, Pak, aku ngurangan ngerokok. Lah, anu nyarang ngurang ngerokok geus paeh kayak gitu. Artinya, Pak, jangan banyak-banyak rokok apa dia bilang, lah yang ngelarang saya ngerokok juga udah pada mati gitu. Jadi emang gak ada kaitan loh, tukang rokok mati itu nggak ada. Tadi olahraga mati nggak ada kalau dalam Quran. Yang menghidupkan dan mematikan kita adalah Allah. Oh, saya punya dulu jamaah, ibunya 10 tahun sakit, mati-mati. Sampai anaknya datang ke rumah minta didoain. Saya kesal waktu itu. Maksudnya apa nih? Supaya cepat mati. Ya, Kiai kumaha gimana lah doain. Iya maksudnya doain apa? Tapi udah kelamaan, ya Allah. Diurusin sama orang tua nggak pernah ngedoain anaknya mati. Ini ngedoain orang tua baru 10 tahun, minta didoain. Enggak. Ntar doanya manjur mati gara-gara saya. Kadang-kadang orang kampung itu suka begitu. Enggak, bukan begitu. Ya apa maksudnya? Minta doa itu apa? Kelamaan. Itu kan berarti apa? Jadi orang meninggal itu bukan karena sakit. Ada orang habis olahraga jalan-jalan, saya berotot, bahkan ini perutnya suka begitu itu apa namanya? Sepek apa gitu namanya. Mati. Ada orang perutnya gendut gak apa? Ya sehat aja. Jadi nggak ada urusan. Dan itu nggak sempurna. Ada Quran itu yang menghidupkan dan mematikan kita bukan sesuatu alam, tetapi Allah. Saya kayak bapak berpanjang umur berkah. Iya, yang pada tua-tua panjang umur. Bukan bapak pintar menjaga kesehatan, bukan. Bukan juga bapak perokok atau enggak merokok, nggak ada urusan. Orang itu kata orang pada rencana, ya, anu orang tengah rokok paeh gitu. Jadi nggak ada urusan. Cuma kita punya kewajiban menjaga kesehatan. Tapi bukan urusan tentang hidup dan mati. Itu satu tuh. Jadi kalau baca Quran yang menghidupkan dan mematikan kita. Kemudian apalagi memberikan rezeki. Bukan usaha bapak. Itu masa babia. Ada orang kerja siang malam duitnya cekak aja. Ada nggak? Ada. Kayak tulang dicabut, dibanting tulang maksudnya. Banting lagi tulangnya. Cekak aja gitu. Ada yang gitu. Ya banyak. Ada orang keringetan ke pantat dapatnya 10.000. Kalau baca Quran, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menggenggam dan meluaskan rezeki, bukan usaha. Usaha salah satu kewajiban aktivitas kita. Namanya sa'yun. Jadi kita punya kewajiban, punya aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, tapi bukan untuk rezeki. Gitu, karena rezeki Allah yang punya. Bahasa Quran begitu tuh Pak. Jadi kalau kenal Allah satu yang menghidupkan dan mematikan, kedua Allah memberi rezeki. Tinggal kita bekerja, bermohon sama Allah. Clear, begitu. Bahasa Arab namanya isti'anah.
Isti'anah tuh kalau berterjemahan di Quran minta tolong, tapi minta tolongnya bukan minta tolong biasa. Ntar kalau semua minta tolong bahaya. Ibu-ibu lagi tanggung masak, beliin garam, ibu nggak boleh, musyrik, minta tolong sama saya mah. Itu bukan minta tolong yang begitu itu bukan isti'anah. Nggak, bapaknya kurang rokok, tukang rokok kan pada dia katanya kalau mau rokok nggak ada, dia beli rokok, bapak nggak boleh minta tolong sama saya pak. Kita tolong sama Allah. Konslet jadinya. Masa beli rokok boleh minta tolong sama Allah ya Allah. Masa begitu? Yang Allah itu namanya isti'anah. Tapi isti'anah itu begini nih bu gambarannya. Ibu sakit, maka ibu ke dokter. Itu bukan istilah minta tolong yang dilarang. Itu namanya ta'awun. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Minta tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Boleh. Tapi kalau ditanya sama dokter, saya kalau misalnya begini-gini sembuh nggak? Tapi yang menyembuhkan bukannya saya, yang menyembuhkannya Allah. Tuh kita minta sembuh tuh namanya isti'anah. Sebab nggak ada, kita minta ya Allah beri saya kesembuhan, kesehatan. Jangan minta ke orang pintar. Orang pintar juga goblok duluan. Jadi nggak ada orang pintar dalam bahasa agama tuh Pak. Jadi begitu. Jadi kita kesehatan tuh Allah minta itu kepada Allah. Karena itu isti'anah. Ya sampai segitu. Nanti kita lanjutin. Kalau udah jam 6. Loh, pokoknya. Jadi nanti sesinya begitu. Nanti kita kalau ngaji lagi kita bawa Quran. Nanti kemudian kita bacakan. Kalau kemudian kita terjemahkan satu-satu. Baru kemudian kita diskusikan. Dan Bapak Ibu sekalian, ingatin ya, beragama itu, perbedaan itu biasa. Jangan sesuatu yang baku, kan udah ribuan tahun kan. Kita dengan Rasulullah itu udah ribuan tahun. Kalau menurut Hijriah udah 1400, 1000 tahun lebih Pak. Modifikasi hadis 200 tahun itu waktu yang panjang. Jadi sesuatu yang paling harus dijaga beragama itu adalah hubungan persaudaraan. Kita mau kunut boleh, nggak kunut. Kita mau tangannya uyak-uyakan, silakan. Yang nggak uyak-uyakan jangan nyentil. Semuanya ada dalil. Yang penting kita buat menjaga. Dan itu titipan dari Quran. Wala tafarraqu. Jangan kita masing-masing. Itu barangkali kita tutup. Atau ada pertanyaan? Sedikit. Ada pertanyaan silakan Tuan MC. Saya juga bertanya yang motivasi bahwa kita itu perlu berpikir ulang dan jawabannya adalah melakukan waktu dan melakukan punya sangat kan menunjukkan bahwa kita nggak bisa menentukan berarti masih kita dan kita untuk kita itu ya bukan mengatur aja yang paling terjadi. Saya sepakat bahwa tadi itu orang yang tidak pernah belajar itu merasa pintar. Ketahuan maksudnya kita belajar itu. Aku ada nilai dalam belajar. Terima kasih kepada Kiai telah memberikan satu dorongan namanya demi untuk masyarakat bersama bahwa saya juga pernah dengar bahwa kita itu adalah peradaban Islam, artinya perbedaan Islam itu biasa terjadi, tapi kuasanya berbeda dalam menggunakan sendiri. Jangan sampai dengan berbeda itu menyebabkan karena yang ada di antara kita. Kemudian saya berangkat secara arahan maupun dalam belajar. Kali ini kami mohon maaf. Untuk menjadi ini bisa terapkan sebagiannya. Saya sudah mengatakan di sini itu, tapi memang sudah pakai menjadi tawakkul, tapi dari Al-Qur'an sampai atas Al-Baqarah sampai ayat 28 gitu ya. Tapi kabar yang dilakukan yang menjadi tawakkul tidak bisa mengalahkan. Dan itu penting bagi saya untuk dia memahami bisa sebagainya paham sampai tentang hal-hal yang tadi
namun hurufnya dan sebagainya, karena perbedaan huruf itu berbeda makna, penting sekali diketahui. Kita banyak mendapatkan bahwa lafaz yang keluar ketika sholat ada yang salah, tidak bisa menggunakan dirinya. Saya juga sampaikan ketika coba juga jangan ngaji Al-Quran melalui YouTube. Nah, YouTube itu nggak bisa ditanya. Jika salah juga tahu dia. Itu dengan salah supaya ustaz yang kompeten, insya Allah nanti salah saya gunakan. Disepakat dengan itu, sehingga saya berharap pada bapak-bapak ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama luangkan waktu untuk tafakur ini, bahwa kalau boleh kita sendiri baru sama politik itu menjadi hal yang berkaitan dengan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, sering orang juga ketakutan belajar Quran. Nggak boleh dengan terjemahan. Saya jamin, ibu bapak sekalian, saya berbolak-balik banget ngertiin terjemahan Kamena, cukup untuk bapak ibu. Bahkan kalau bisa ibu-ibu tuh kalau bulan puasa ya suka mengatami Quran, tadarus. Terus sekali-kali tadarus terjemahan. Supaya tahu tuh isi Quran tuh apa sih, jangan diciumi. Padahal ini isi Quran mecat dia. Sama dulu almarhum cerita MZ, seorang pejabat dapat surat. Setahunnya dia dapat surat. Tiap pagi dicium aja Quran. Datang atasannya ngasih suratnya. Udah dibaca? Enggak Pak, saya udah cium itu. Tahu isinya? Belum Pak. Saya mecat kamu. Sok dia. Gara-gara kebanyakan cium. Jangan Quran begitu. Jadi kalau sudah terjemah Kemendag itu adalah karya para ulama Indonesia, cukup. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Quran itu ada satu ain namanya. Itu satu ain. Suka ada tuh pada belakangnya ada ain gitu ya, disebut satu ain. Itu satu tema. Jadi kalau mau pengen satu tema, bacanya selesai satu ain. Kalau Kemendag dulu, Qurannya termasuk ada mengenal Allah, tema atasnya tuh. Mari, itu cukup. Cuma tetap dia tadi metodenya kayak Pak ini tadi dari Fatihah, namanya tahwil. Kalau tafakuh sudah mulai tematis, mengenal Allah nih ayat-ayatnya mana aja. Tapi tadi begitu, jangan takut belajar terjemahan supaya kita tahu. Mudah-mudahan kalau kita tahu kita praktek. Dan pegangan dalam bergaul beragama itu Quran aja. Kalau pendapatnya pribadi aja. Saya kalau sholat subuh tunduk aja Pak. Tapi kalau orang nggak tunduk ya nggak. Minggir, gue yang depan. Silakan aja. Saya mah yang ngaji orang apa aja. Karena ngajinya Quran. Mestinya begitu. Gitu. Jadi pegangannya Quran. Kalau Quran misalkan begini nggak ngomongin, ya udah toleransi. Sama saya orang Sunda. Ada orang misalkan orang seberang. Masa kita marah gara-gara dia lahir di seberang sama di Jawa? Tapi nggak perlu. Yang perlu apa? Kita toleransi. Ada kita dia begitu, kita begini, saling kita memahami. Itu inti Quran tuh. Dalam bahasa agama namanya ukhuwah. Persaudaraan. Jangan hal-hal pemahaman kemudian menjadi apa? Saya sadar pernah dikasih Pak. Dikasih. Pernah juga ke Muhammadiyah. Bahkan waktu kuliah itu saya masuk namanya Pemuda Muhammadiyah. Ada. Cuma ya lamanya mah ya pesantren. Sebagai pengalaman yang kemudian menjadi, bahkan saya S1-nya Syiah Pak. Saya itu orang Syiah, bukan maksudnya ambil S1-nya. Maka di rumah kitab-kitab saya Syiah banyak. Saya waktu mengambil S1 itu pemikiran Murtada Mutahari dalam teologi. Itu ada saran dulu, sekarang mau udah enggak ya. Dulu ketua PBNU, Said Agil. Kamu ngambil ini aja nih. Pemikiran Murtada Mutahari. Murtada Mutahari itu seorang syekh di Syiah. Ada Ali Syariati, ada Murtada Mutahari, ada Tobat-Tobati. Saya punya tafsirnya Pak. Tafsir Syiah. Tapi saya bukan orang Syiah. Saya asli orang NU. Kadernya kader NU. Bukan orang Syiah. Karena kenapa?
saya mah senang aja dengan ilmu. Cuma kalau ada penyimpangan tauhid, nah itu yang harus dijaga. Karena memang berbeda. Saya hampir 4 bulan dengan Kang Jalal di Bandung. Ada yayasan namanya Yayasan Mutahari. Saya 4 bulan karena dia nyelesain skripsi saya. Cara dia sholat, ya sama saya diam. Kalau saya juga diam di dia. Kalau saya marah-marah, saya ntar diusir sama dia, pulang lagi nggak beres S1-nya. Gitu. Jadi tetap secara keilmuan. Gitu. Jadi yang paling penting kalau mau belajar Quran itu jaga sesuatu yang kira-kira perbedaan yang masih ditoleran dan itu pendapat para ulama, kita ikut aja. Gitu. Dan saya mah nggak suka sungkan-sungkan kayak nggak perlu sama sama saya. Beda juga nggak apa-apa sama saya. Saya kagak marah. Urusan Bapak sama Tuhan itu mah bukan urusan sama saya. Saya mau ngaji, menyampaikan kalamullah, clear, udah tugas saya. Tentang orang sama sama saya atau enggak, yang nggak ada urusan. Itu mah tergantung basicnya, backgroundnya. Berhubung saya memang dari kecilnya diajarin begitu dan ada kitab-kitabnya, ya udah diikuti. Jadi Bapak jangan marah kalau ada perbedaan sama saya. Ya. Tegur aja. Misalnya, kok beda-beda ya? Jadi itu. Kemudian jadi diskusi. Supaya beragama itu pakai ini. Pakai apa tadi? Gitu. Jadi belajar, kalau belajar terjemahan cukup. Bapak mulai akrab lah dengan terjemahannya. Baca. Kalau misalkan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina dan seterusnya baca ini kali aja kalau kita ngerti sering ulang-ulang tahu karena intinya cuma 4 Quran 1 iman, 2 ibadah, 3 hukum, 4 kisah kisahnya ke 35%, Pak. Jadi sisanya 65% iman diambil lagi 35, berarti tinggal hukum sama ibadah. Ibadah itu cuma 30%, 2. Berarti 15% kecil, Pak. Ngomongin hukum, boleh ngomongin ibadah. Ibadah kalau nanyain sholat, besok mau puasa, ditanya dalilnya mana? 1 doang. Makanya Ustaz kalau Ramadan 1 doang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sama kutiba alalladzina. Udah segitu doang, enggak ada lagi dalilnya, Pak. Segitu wajib, tapi dalilnya. Kalau sholat bilang aqimu sholat, tanya gimana sholatnya? Enggak tahu ya. Apalagi haji. Haji cuma al-haji asyhurul ma'lumat. Man farada fihinnal hajja fala rafasa. Kalau orang udah wajib haji jangan suka ngomongin orang dan seterusnya. Teksnya di mana kalau praktiknya? Enggak. Jadi semuanya kembali kepada pemahaman. Saya tutup dengan mengumpulkan. Mudah-mudahan ibu, bapak sekalian pada sehat, banyak umur, banyak duit, kencang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan wa ya nasta'in. Alladzina an'amta Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum. Saya nggak mau nanya ini. Maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.